Kemudian kalian semua sudah sehat, bahwa ibu harap setiap hari harus selalu sehat supaya rajin datang ke sekolah. Datang ke sekolah. Baik, ibu mau tanya dulu. Tadi pagi ketika kalian dari rumah sampai di halaman sekolah, apa yang kalian perhatikan? Perhatikan baik-baik, suaranya baik-baik, jangan sampai salah ya. Ya. Bagaimana? Bagaimana? Kemudian di tema 2 ini kita belajar tentang persatuan dan perbedaan. Jadi tadi ketika kita menyanyi lagu satu bangsa itu artinya bahwa kita semua bersatu. Meskipun kita berbeda. Baik, kita masuk ke pembelajaran yang pertama ya. Jadi ada kompetensi dasarnya, kemudian ada indikatornya, lalu ada yang namanya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah apa yang harus kalian capai setelah kalian belajar hari ini. Jadi, nanti sebentar kalian akan mengamati video yang ibu tayangkan, lalu ada kegiatan diskusi, kemudian mengamati sekitar lingkungan sekolah kita. Kalian harus mampu menganalisis, kemudian mampu menguraikan, membandingkan cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungan. Baik. Dari tujuan pelajaran tersebut, maka materi kita hari ini adalah penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan. Di tema 1 kita belajar cara makhluk hidup berkembang biak. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara tumbuhan itu menyesuaikan diri dengan tempat tinggalnya supaya dia bisa bertahan hidup. Bagus. Sekarang perhatikan dulu gambar yang ibu tayangkan di depan ini. Ayah mau perhatikan. Apa yang kalian lihat dari gambar itu? Daun. Kita daun dari pohon apa itu? Daun dari pohon jati. Nah, sekarang ibu tanya, pada musim kemarau banyak daun yang berguguran, yang kering dan berguguran.
bagian mana? Daun. Kalau daun yang sudah kering, warnanya sudah kuning, apakah bisa terjadi proses fotosintesis? Tidak. Terjadi hanya pada saat daun berwarna hijau. Karena apa? Dia mempunyai zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil. Coba semua apa? Klorofil. Ya. Klorofil kelas 6. Baik. Sebelum kita lanjut sekarang, kalian sudah duduk di dalam kelompok masing-masing. Kemudian ibu sudah bagikan pekerjaan yang akan kalian diskusikan. Nanti di dalam itu ada 3 jenis kegiatan yang harus kalian diskusikan. Kemudian kalian mencari informasi di dalam buku, lalu sudah mencari dan mengamati yang ada di lingkungan sekitar kita. Baik, sebelum kita diskusi, ada tayangan video. Nah, jadi kita menyimak video yang ibu tayangkan yang bicara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Perhatikan baik-baik supaya bisa menjawab soal sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar mengenai IPA tema 2, tema 1 tentang adaptasi tumbuhan. Sudah semangat belajar hari ini? Oke, kalau sudah semangat, mari kita mulai belajar. Nah, anak-anak sekarang coba baca gambar berikut ini. Tumbuhan rantai dan kapsul tentunya mempunyai perbedaan. Perbedaan tersebut menjadi ciri khusus tumbuhan sesuai kapsulnya. Cara hidup tumbuhan tersebut ditentukan oleh kondisi lingkungan tempat mereka tinggal. Setiap individu memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemampuan seperti itu disebut adaptasi. Jadi, adaptasi itu adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tumbuhan untuk hidup pada daerah tertentu atau penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan atau habitatnya. Tujuan adaptasi yaitu untuk mempertahankan hidupnya, untuk memudahkan mencari makan, dan untuk melindungi diri dari predator atau pemangsa. Jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya itu dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama, hidrofit, yang kedua, distrofit, dan yang ketiga, xerofit. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam mengenai jenis tumbuhan berdasarkan habitat. Yang pertama, hidrofit. Tumbuhan hidrofit merupakan tumbuhan yang hidup di air. Ciri-ciri tumbuhan hidrofit yang pertama, akarnya berada di air. Yang kedua, memiliki rongga udara dalam batang atau pakai daun. Dan yang ketiga, daun yang muncul ke permukaan air. Contohnya pada teratai, eceng gondok, dan kangkung. Yang kedua, higrofit. Tumbuhan higrofit merupakan tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab. Ciri-ciri tumbuhan higrofit yang pertama memiliki akar, batang, dan daun. Yang kedua, batang pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Yang ketiga, daun yang muda biasanya melingkar atau membelung. Contohnya, pakis, paku-pakuan, dan lumut. Yang ketiga, xerofit. Tumbuhan xerofit merupakan tumbuhan yang hidup di tempat yang kering. Ciri-ciri tumbuhan xerofit yang pertama, memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Yang kedua, batangnya tebal dan tersusun atas jaringan untuk menyimpan air. Yang ketiga, memiliki akar yang panjang. Contohnya ada. Ya, jadi sudah paham dari video yang kita tampilkan tadi? Sudah. Baik, kalau ada teman-teman yang belum paham, bisa membaca dari teks yang kita sudah bagikan tadi, ada materi yang dibagikan. Kalau ada teman-teman yang belum bisa membaca, dalam satu kelompok, salah satu teman membacakan materi tersebut, kemudian teman yang belum bisa lancar membaca, mendengarkan dengan baik-baik supaya bisa sama-sama mengerti. Baik, sekarang kita lanjut ke kegiatan berikut, yaitu kegiatan apa?
Kelompok 1 sudah? Kelompok sudah? Kelompok 3 sudah? Baik, semua sudah mengamati tumbuhan-tumbuhan di sekitar kita? Sudah tulis semua? Baik, karena semua sudah tulis, sekarang kita mempresentasikan hasil diskusi. Masing-masing perwakilan kelompoknya silakan maju untuk melaporkan hasil diskusi. Ayo cepat. Ayo berdiri berurutan kelompok 1, 2, dan 3. Nah, jangan lupa bagaimana tata cara menyampaikan diskusi ya. Silakan. Ayo Arianto, silakan. Selamat pagi teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Ya, perhatikan. Amatilah kedua gambar berikut. Berdasarkan gambar yang kamu amati, kejadian apa yang terlukis dari gambar tersebut? Pohon menggugurkan daunnya. B. Saat musim kemarau, banyak pohon-pohon yang daunnya mengering dan berjatuhan. Akan tetapi pohon tersebut tetap hidup. Mengapa pohon-pohon tersebut menggugurkan daunnya? Karena pada musim kemarau penguapan akan terjadi lebih tinggi. Jadi jika tidak menggugurkan daunnya, maka cadangan air akan habis dan pohon akan mati. C. Mengapa hanya pada bagian daun saja yang berguguran? Karena daun sebagai tempat memasak makanan pada tumbuhan, maka pada musim kemarau daun berubah warna dan berguguran agar pohon tersebut tidak mati. Daun berguguran untuk menghemat energi sehingga nutrisi makanan yang tersedia dapat disalurkan ke seluruh bagian pohon. Sekian dan terima kasih. Ya, baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami kelompok 2. Amatilah kedua gambar di bawah ini dengan Yang saksama. lain tolong tenang. Bandingkan cara penyesuaian diri dari kedua tumbuhan tersebut terhadap lingkungannya. Cara penyesuaian diri tumbuhan teratai dan kantong semas adalah tumbuhan teratai yang memiliki khusus untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berair. Maka teratai memiliki daun lebar dan tipis yang berfungsi agar penguapan dapat berjalan dengan cepat dan mudah. Daunnya dilapisi minyak agar tidak membusuk, sedangkan tumbuhan kantong semak hidup di daerah yang makin unsur hara atau sedikit nitrogen sehingga daunnya berbentuk kantong yang berfungsi sebagai penangkap serangga. Sekian dan terima kasih. Ya, ada yang mau menanggapi? Mau bertanya? Tidak. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kita kelompok 3, silakan. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Saya akan mempresentasikan diskusi kelompok kami kelompok 3. Cara ciri khusus dan fungsi dari pohon jati. Ciri khusus dari pohon jati. 1. Dapat menggugurkan daunnya pada musim kemarau atau merenggang. 2. Dapat melebarkan daunnya pada musim penghujan. Fungsinya mempunyai batang yang besar untuk menyimpan makanan dan menggugurkan daunnya untuk menghemat cadangan air supaya cadangan air tidak habis. 2. Pohon bakau. Ciri khusus pohon bakau. 1. Bakau hidup di rawa. 2. Mempunyai akar yang sangat kuat. Akar
yang tiga akar yang tertanam di bawah air, 4 separuh badannya tertanam di air. Fungsi dari pohon bakau. Kegunaan akar tunjang pada tumbuhan bakau adalah untuk menahan terjangan ombak dan menopang tumbuhan di tanah. 3. Tumbuhan paku. Ciri khusus tumbuhan paku adalah berdaun tipis dan lebar serta memiliki banyak stomata kecil pada daun. Fungsinya adalah untuk bisa bertahan hidup di lingkungan atau tempat yang lembab. Sekian dan terima kasih. Baik, kita tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Silakan kembali ke kelompok masing-masing. Oke, ayo. Baik, halo Mas Senang. Jadi dari hasil diskusi tadi ternyata kalian sudah bisa mengerti dan memahami tentang apa yang kita pelajari hari ini ya. Kita beri tepuk salut untuk kita semua ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya baik. Jadi kalian sudah melaksanakan diskusi dengan baik, sudah mengamati dan sudah melaporkan. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan ke kegiatan kita berikutnya, aku mau tanya dulu, apakah ada bagian-bagian materi yang kalian belum mengerti? Ada tidak? Ada atau tidak? Tidak. Jadi semua sudah mengerti? Mengerti. Baik, sekarang ibu mau tanya dulu, perhatikan di sini. Ada gambar anak perempuan, anak laki-laki, sementara berpikir. Ibu mau tanya dulu, apa yang telah dipelajari hari ini? Kira-kira kita belajar apa saja hari ini? Siapa yang bisa jawab? Ayo, kita belajar apa saja hari ini? Rian? Cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungan. Ya, cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungan. Ada berapa jenis yang tadi kita pelajari? Bagaimana cara tumbuhan beradaptasi di lingkungannya? Ada dengan lingkungan yang kering. Contohnya apa? Tumbuhan yang beradaptasi. Nah, perhatikan ini kaktus. Jadi ini contoh kaktus. Siapa yang belum pernah lihat kaktus? Ini contoh kaktus. Coba ini adik pegang. Berduri atau tidak? Berduri. Jadi ini tumbuhan kaktus mempunyai duri ya. Dia mempunyai ciri fisik yaitu mempunyai duri. Kemudian ada yang namanya lidah buaya. Nah, ini juga yang disediakan ini lidah buaya. Coba kita perhatikan, pegang lidah buayanya. Ada duri atau tidak? Ada. Nah, coba patahkan di dalamnya. Kira-kira apa yang ada di dalam lidah buayanya? Coba dibuka. Air kan? Di dalam lidah buaya ini perhatikan yang ada di dalam lidah buaya bentuknya seperti ini ya. Jadi ini seperti lapisan apa ini? Daging yang bentuk apa di dalam? Seperti lendir ya. Jadi dia menyimpan cadangan air. Baik, kemudian tumbuhan yang beradaptasi dengan lingkungan perairan. Misalnya apa dari kampung, apalagi? Tumbuhan yang beradaptasi dengan lingkungan yang lembab. Contohnya? Paku ini kan di sekitar kita banyak tuh di telinga kita. Kamu lihat perhatikan ini tipis daunnya berbentuk ini ya lebar kemudian tipis. Jadi dia punya fungsi masing-masing ya. Kemudian apalagi tumbuhan yang sedikit nitrogen. Contohnya kantong. Ibu mau saya sampai di sini mengerti atau tidak? Mengerti. Sudah bisa paham? Sudah. Kemudian ibu tanya lagi dari tadi ibu punya penjelasan. Apakah terlalu cepat? Tidak. Suara ibu kalian bisa dengar dengan jelas tidak? Bisa. Sekarang bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini? Senang. Kenapa ada yang sejauh? Kenapa senang? Ayo, kenapa senang? Kenapa? Ayo dulu. Ayo. Ayo kenapa? Ali, kenapa senang hari ini? Bisa mengikuti pembelajaran, apa lagi? Oke. Karena berbeda dari pelajaran sebelumnya. Berbeda dari pembelajaran sebelumnya, apa lagi? Ota, kenapa senang? Ayo. Kenapa senang? Tadi kan bilang senang kok. Tidak ada lagi.
video pembelajaran dan kita akan ada kegiatan Diskusi. Nah, tadi kalian sudah paham semua kan? Jadi sekarang saatnya ibu mau mengukur apa kalian benar-benar paham atau tidak. Jadi tadi sudah berikan lembar pekerjaan toh? Ya, masing-masing ambil lembar soalnya itu kemudian dijawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam lembar soal dikerjakan sendiri-sendiri. Tidak boleh bersama. Kalau sudah selesai boleh dikumpulkan. Silakan. Waktunya dari sekarang hanya 10 menit saja. Jangan ribut, kerja masing-masing. Tidak boleh ribut, yang sudah selesai boleh kumpulkan. Sudah? Nah, yang sudah namanya dulu supaya jangan lupa menuliskan namanya. Sudah semua? Sudah? Baik, semua sudah mengumpulkan tugas, maka pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Sekarang saatnya kita berdoa untuk istirahat. Ayo semua silakan berdiri ya.